Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaisti dengan NIM 8605303996. Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UPBJJ Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Pertama, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam mengawasi dan memperkuat eksistensi serta keilmiahan ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan agar tetap memiliki dasar yang jelas, baik dari segi tujuan, metode, maupun nilai-nilai yang digunakan. Dalam hal ini, filsafat ilmu mengkaji apakah suatu ilmu benar-benar ilmiah, bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar, dan untuk apa ilmu tersebut digunakan. Ilmu pendidikan tidak hanya sekedar mengajarkan materi kepada peserta didik, tetapi juga membentuk karakter, pola pikir, dan sikap manusia. Karena itu, pendidikan membutuhkan landasan filsafat agar arah dan tujuannya tidak menyimpang. Misalnya, guru tidak hanya fokus pada hasil nilai siswa, tetapi juga memperhatikan proses belajar, moral, dan perkembangan sosial peserta didik. Selanjutnya, hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan beserta timbal balik. Artinya, pendidikan yang bermakna dan bernilai juga dapat memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Melalui praktik pendidikan di sekolah, muncul berbagai pengalaman, masalah, dan perubahan sosial yang kemudian menjadi bahan kajian bagi filsafat ilmu. Dari situ lahir pemikiran-pemikiran baru tentang cara belajar yang lebih efektif, manusiawi, dan sesuai perkembangan zaman. Contohnya, pada era digital sekarang, pendidikan menghadapi tantangan seperti penggunaan teknologi, kecerdasan buatan, dan perubahan karakter belajar siswa. Kondisi tersebut membuat filsafat ilmu terus berkembang untuk menjawab pertanyaan tentang etika penggunaan teknologi, tujuan pendidikan modern, dan bagaimana ilmu pengetahuan digunakan secara bijaksana. Filsafat ilmu juga sering disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan. Hal ini karena filsafat ilmu memiliki 3 kajian utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas tentang hakikat atau apa yang dipelajari. Dalam pendidikan, ontologi membantu memahami hakikat manusia sebagai peserta didik dan tujuan pendidikan itu sendiri. Epistemologi membahas tentang bagaimana pengetahuan diperoleh. Dalam pendidikan, hal ini berkaitan dengan metode pembelajaran, strategi mengajar, dan cara guru menyampaikan ilmu kepada siswa. Sedangkan aksiologi membahas tentang nilai dan manfaat ilmu. Dalam pendidikan, aksiologi menekankan bahwa ilmu harus digunakan untuk kebaikan, membangun karakter, dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Melalui 3 kajian tersebut, filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi lebih terarah dan kritis dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan dapat dilihat pada kurikulum merdeka. Kurikulum ini tidak hanya menekankan penguasaan materi, tetapi juga pengembangan karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis siswa. Hal ini menunjukkan adanya penerapan nilai aksiologi dalam pendidikan. Selain itu, dalam proses pembelajaran guru sekarang lebih banyak menggunakan metode diskusi, observasi, dan praktik langsung dibanding hanya ceramah. Pendekatan ini sesuai dengan kajian epistemologi, karena siswa didorong memperoleh pengetahuan melalui pengalaman dan proses berpikir aktif. Dalam kebijakan pendidikan juga terlihat penerapan filsafat ilmu, misalnya adanya pendidikan karakter dan pembelajaran berdiferensiasi yang menghargai kemampuan serta potensi setiap peserta didik. Kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Filsafat ilmu memberikan dasar pemikiran, arah, dan nilai bagi pendidikan, sedangkan pendidikan menjadi tempat berkembangnya pemikiran filsafat ilmu melalui praktik dan pengalaman nyata. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya menjadi proses transfer ilmu, tetapi juga proses membentuk manusia yang berpikir kritis, berkarakter, dan bermanfaat bagi masyarakat.